Hi Dreamers, I'd like to tell you about one story that changed my life forever. Cerita ini terjadi pada tahun 2022, di mana rumah English Dream Academy baru saja didirikan di Sindangkasih, Majalengka. 3 hingga 4 bulan pendiriannya, kami belum mendapatkan murid sama sekali. Ya. Jadi kegiatan saya sehari-hari ya masih keliling ya, masih ke rumah-rumah untuk les private. Nah, saya berharap kan setelah memiliki tempat baru, tempatnya itu langsung rame gitu ya, dikunjungi banyak orang. Saya juga sowan ke tetangga-tetangga ya untuk bisa les di tempat kita. Tapi ya belum rezekinya. Saat itu saya sama istri sempat ya agak hopeless juga gitu. Apakah ini tempatnya kurang cocok ya? Karena ini masuk gang kecil, teman-teman. Tidak terjangkau oleh para pengendara yang lagi di luar gitu ya, bahwa kita memiliki tempat les. Saat itu ada satu amalan yang kita lakukan, yaitu sedekah brutal. Sedekah brutal artinya kita nggak mikir mau sedekah berapa, apa yang kita miliki, kita langsung kasih. Kita ngasih ke orang tua ya, saya juga ngasih ke istri, lalu istri juga kadang ngasih ke saya gitu. Bagaimana caranya supaya sedekah ini menjadi habit sehari-hari? Sebenarnya keajaiban sedekah yang kami rasakan tidak hanya di kejadian ini ya teman-teman. Kalau diceritakan ini akan lebih banyak lagi. Tapi di sini saya ingin mengatakan bahwa keajaiban sedekah itu nyata. The miracle of sedekah is real. Setelah merutinkan amalan sedekah, ada satu panggilan telepon. Kira-kira bilangnya seperti ini. Halo, assalamualaikum. Apakah ini tempat les? Ini saya sudah nyampe di tempat ya. Kemana lagi ya? Hah? Saya pikir di mana ya? Tempat apa? Kan di depan rumah nggak ada orang gitu. Tapi dia bilang bahwa dia udah nyampe tempat gitu. Iya, ini tempat les rumah English Majalengka, betul? Nah, ternyata apa teman-teman? Kebetulan di Majalengka itu ada namanya rumah English juga. Tapi tidak ada Dream Academy-nya gitu. Saya cek di Google Maps, oh ternyata ada di daerah Panyingkiran. Itu sekitar 20 menit jaraknya dari tempat kita di Sindangkasih. Oh ternyata si calon murid tadi sudah berada di Panyingkiran. Nah, lalu saya jelaskan bahwa kita adalah lembaga yang berbeda dengan yang dituju. Ya sudah, kami arahkan untuk ke sini gitu kan, untuk ngobrol lebih lanjut. Datanglah tuh 3 orang ya. Kakak, lalu bibi dan si anak tersebut. Oke, namanya Aziz ya. Aziz ini berasal dari Malausma, yaitu satu daerah yang cukup jauh dari Majalengka kota ya, sekitar 2 jam dari pusat kota Majalengka. Harapan Aziz adalah pengen ke luar negeri dalam waktu yang singkat. Karena kebutuhannya kalau nggak salah mau ke Arab Saudi gitu ya, atau ke Singapura, saya lupa. Saya jelasin kan ada program reguler, ada program VIP. Apa coba teman-teman? Aziz dan keluarganya sepakat untuk daftar program VIP. Di mana ini baru pertama kali saya menerima project ya VIP di rumah English Sindangkasih. Dan harganya ini cukup mahal ya, yaitu 2.500.000. Nah, Aziz dan keluarganya juga menanyakan kosan di sekitar rumah English. Saya tawarin ke kanan kiri gitu ya, tapi Aziz nggak mau gitu. Terus gimana kalau mau tinggal di sini di rumah English, karena ada ruangan kosong di sini. Kita tawarkan gitu kan, selama training bisa menginap di sini lalu bersama fasilitas makan. Akhirnya keluarga menerima. Alhamdulillah minggu depannya keluarga Aziz datang membawa perlengkapan dan saya training bahasa Inggris selama 12 hari. Saya ngobrol sama istri, Masya Allah ini keajaiban sedekah ya yang kayaknya. Atau ya ini memang udah rezekinya buat kita gitu. Setelah kita nunggu 3-4 bulan belum ada murid. Tapi Allah langsung ganti dengan satu murid langsung memesan program VIP. Itulah salah satu kisah yang paling memorable di mana keajaiban sedekah itu benar-benar nyata, guys. Saya teringat dengan kisah seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang saudagar kaya. Saat itu di Madinah terjadi panen kurma. Tapi panen kurmanya ini terlalu melimpah gitu ya, terlalu banyak. Saking melimpahnya, para petani ini kewalahan ngejualnya kemana gitu. Akhirnya karena banyak stok kurma yang tersimpan lama, kurma itu membusuk. Ya. Rata-rata kurma yang ada di gudang itu membusuk. Abdurrahman bin Auf ini ingin menyelamatkan para petani yang hampir rugi, yaitu membeli seluruh kurma busuk itu dengan harga normal. Bayangin, ini kan berarti proses
bersedekah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf mengorbankan hartanya untuk bersedekah membeli kurma-kurma busuk dari para petani di Madinah. Dan secara logika kan ngapain gitu. Jadi beli tapi rugi kan gimana gitu. Siapa yang mau beli kurma busuk kan? Nah, tapi di sini matematika Allah bekerja. Abdurrahman bin Auf tetap menyimpan kurma busuk itu sampai pada suatu ketika ada saudagar dari Yaman yang mencari kurma busuk. Untuk apa? Untuk pengobatan, karena di Yaman waktu itu ada wabah yang mematikan dan salah satu obatnya yaitu ya kurma busuk tadi. Apa coba teman-teman? Kurma busuknya dihargai 10 kali lipat dari kurma normal. Masya Allah. Jadi itulah kisah yang menurut kami sangat menginspirasi, sehingga yuk kita sama-sama harus bersedekah setiap hari dan rasakan sendiri keajaiban di hidup kalian.